Terlihat, Pak, tampilan di layar share screen saya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke, ya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan kembali walaupun tatap mukanya tidak secara langsung, tapi saya melihat Bapak Ibu dari sini dalam keadaan semoga dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah aktivitas kesibukannya masing-masing Bapak Ibu masih bisa menyempatkan, dan ini juga bentuk proses dalam pembelajaran yang memang apa ya, penuh dengan konsekuensi. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya bahwa orang belajar itu mirip seperti orang yang ingin bepergian haji. Selain punya kemauan juga punya kemampuan. Saya ingin cerita sedikit, Pak, memberikan pengantar dan semoga ini menjadi motivasi Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Saya kuliah itu, saya lulus doktor itu umur 29 tahun, dan teman-teman saya itu nggak ada yang muda-muda, Pak. Bahkan saya muda sendiri dan saya kadang sering merenung mengiang. Suatu saat saya reuni, ya saya mau reuni dengan siapa, teman-teman saya sudah pada meninggal semua, Pak, anak bapak-bapak. Ibu-ibu itu ada yang ketika lulus doktor udah di masa pensiun dan lain sebagainya. Sehingga terus terang, teman-teman angkatan kuliah saya itu ya seusia bapak ibu saya, bahkan lebih dari bapak ibu saya. Sehingga kadang saya berpikir ya, saya akan kehilangan teman-teman yang kemudian seharusnya masih bisa berkomunikasi, kemudian tidak. Kemarin ada teman saya yang pengawas, Kemenak di Kuningan itu meninggal karena jantung, karena memang waktu kuliah juga punya riwayat jantung dan sudah dipasang ring. Dulu saya kuliah itu waktu saya S2 itu dalam kondisi ekonomi yang ya relatif standar lah. Saya punya banyak waktu ya, punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, walaupun kondisi ekonominya terbilang standar ya. Jadi sekali lagi orang kuliah itu memang faktor pendukung biaya, makanya ada dalam hadis itu di Imam Al-Ghazali kan, syarat menuntut ilmu itu salah satunya biaya. Jadi kita tidak bisa menampikkan bukan hanya persoalan kemauan, tapi daya dukung biaya juga harus kemudian menjadi bahan pertimbangan ketika kita mau mencari ilmu. Kemudian kedua, jadi kemauan itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa daya dukung kemampuan. Kemampuan itu termasuk di dalamnya ya persoalan finansial. Begitu saya S2 itu dengan kondisi ekonomi yang terbilang standar, saya punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Pokoknya maksimal lah dan totalitas lah di persoalan perkuliahan, tugas dan lain sebagainya. Kegiatan juga terhandle ya, secara ekonomi juga nggak begitu kekurangan lah, cukup lah dan lain sebagainya. Begitu saya menjelang S3, Pak, menjelang S3 kondisi ekonomi saya naik drastis ya, naik drastis tapi waktu saya itu udah mulai agak susah untuk kemudian mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya karena intensitas kesibukan yang semakin bertambah. Jadi pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang kuliah itu satu, bukan hanya persoalan kemauan tapi persoalan kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini itu sudah bisa menempatkan ya, menempatkan kemampuan dan kemampuan dan kemauan. Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktu yang harusnya sibuk dan lain sebagainya, juga menyediakan kondisi kos untuk kemudian walaupun misalkan Bapak Ibu juga, berangkat dari beasiswa dan lain sebagainya. Jadi kadang orang itu berpikir ya, saya pengen kuliah dan lain sebagainya, tapi belum ada biaya dan lain sebagainya. Saya punya banyak teman yang miliarder, Pak, waktu satu kelas itu, yang uangnya udah nggak kehitung lagi dan lain sebagainya. Dan mereka itu punya kemauan untuk kuliah.
punya kemauan dan kemampuan finansial juga mereka ada cukup-cukup untuk bayar dan lain sebagainya, tapi secara waktu tidak bisa. Jadi kadang ada saatnya orang-orang yang punya banyak waktu, tetapi kondisi finansialnya tidak mendukung. Ada yang orang yang kondisi finansialnya mendukung, kemudian tetapi, waktunya kemudian tidak ada. Dan orang haji pun seperti itu, Pak. Jadi orang yang mampu itu bukan berarti orang yang punya banyak uang, mampu itu ya mampu secara finansial, secara tenaga, secara niat, dan secara waktu. Dan ini persoalan yang tidak bisa kemudian lepas, dalam proses pembelajaran. Jadi akan ada nanti di saatnya, makanya Bapak Ibu adalah orang yang beruntung yang bisa, memasuki perkuliahan hadir seperti ini yang sudah bisa menggabungkan antara tadi, kemauan dan kemampuan. Karena tidak semua orang yang mau mampu dan tidak semua orang yang mampu itu mau, Pak. Banyak orang-orang kaya yang punya banyak uang mampu haji, tetapi mereka nggak mau berangkat haji. Ada orang yang kemudian tidak punya kemampuan haji, tapi dia punya kemauan. Jadi kemampuan dan kemauan ini harus memang, terintegrasi menjadi satu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi, ini sudah memasuki pertemuan ke-10, ada sekitar, 3 kali pertemuan lagi dan 1 kali itu UAS. Kita akan lebih konsentrasi untuk mempelajari, PAI berbasis moderasi beragama pada lembaga pendidikan. Dan kita ketahui bahwa jalur pendidikan kita melalui jalur pendidikan nasional itu, pendidikan itu dimulai dari pendidikan prasekolah, Bu, pendidikan kemudian dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah atas. Kalau perguruan tinggi itu tidak menjadi konsentrasi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu jurusannya pendidikan agama Islam. Dan konsentrasi pendidikan agama Islam ini dalam kelas PJJ ataupun tidak PJJ dikonsentrasikan bagaimana menghasilkan lulusan guru pendidikan agama Islam yang memiliki wawasan moderasi beragama. Dan kapasitas kewenangan Bapak Ibu ini nanti mengajar itu, dan saya juga kebetulan Bu di kampus itu ketua prodi pendidikan Islam anak usia dini ya. Saya menangani guru-guru PAUD dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu itu tidak punya kewenangan dan akses untuk belajar atau untuk mengajar PAI pada pendidikan anak usia dini. Karena pendidikan anak usia dini itu guru-guru yang ngajarnya harus lulusan PAUD atau PIAUD ya. Jadi guru agamanya itu dirangkap oleh guru PAUD. Guru PAUD itu dia jadi tidak nyebutnya sebagai mata pelajaran agama, namanya bukan pendidikan agama Islam, Bu, tapi namanya aspek, nilai agama dan moral. Jadi aspek kognitif, aspek kemudian, motorik kasar, motorik halus seperti itu. Walaupun nanti di RPS kita, moderasi beragama itu diajarkan di TK ataupun misalkan di RA. Nah itu sebenarnya bukan menjadi kewenangan bagi kita, tetapi cukup sebagai pengetahuan teori. Karena guru agama itu boleh mengajar sebagai guru agama hanya di tingkat SD. Kalau di tingkat MI dia boleh sebagai guru akidah akhlak, sebagai guru Al-Quran, guru hadis, guru sejarah kebudayaan Islam atau tarikh, dan guru fikih. Kalau bahasa Arab ada konsentrasinya tersendiri. Naik ke jenjang MTS sama, guru ibu bapak ini boleh ngajar di MTS, boleh sertifikasi di MTS, tetapi kapasitasnya sertifikasinya sebagai guru bidang. Guru bidang apa? Guru akidah, guru akhlak, guru Al-Quran, guru hadis, guru fikih, guru tarikh atau SKI. Naik ke jenjang madrasah aliyah sama, tetapi kalau di SMA, di SD, SMP, SMA itu, nggak tahu sekarang di kurikulum Merdeka itu namanya masih ada budi pekertinya enggak, dulu kan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi itu kewenangan Ibu nanti setelah Bapak Ibu setelah lulus dari PJJ PAI dengan menyandang gelar sarjana pendidikan agama Islam, kapasitas dan kewenangannya seperti itu. Jadi di pertemuan terakhir ini saya akan menyampaikan tentang lebih spesifik tentang, mata pelajaran PAI dan materi-materi di dalamnya, yang kemudian, bagaimana, Bapak Ibu harus menyampaikan materi-materi tersebut dengan muatan moderasi beragama. Jadi karena materi moderasi beragamanya nggak ada, Bu. Jadi
ada juga toleransi beragama juga itu di SMA kalau nggak salah, di kelas berapalah, 11, kelas 12. Jadi secara lebih spesifik tentang materi moderasi beragama di PA itu nggak ada. Jadi makanya, saya ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini materi kita tentang, pengembangan dan integrasi nilai moderasi beragama pada mata pelajaran PAI. Jadi, nilainya yang diajarkan, Pak, nilai-nilai moderasi ini diajarkan pada setiap materi yang disampaikan guru-guru PAI pada semua jenjang pendidikan. Nah, nilai-nilai apa nanti kita akan bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ya, ketika kemudian pemerintah menggencarkan tentang bagaimana kemudian mengintegrasikan moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan, baik dari tingkat dasar, bahkan prasekolah sampai kemudian tingkat menengah, ada hal yang mesti kemudian kita pahami. Sementara ini kondisi guru PAI di Indonesia, Pak, ya justru kemudian yang menjadi problem kita sekarang ini bukan hanya persoalan kemudian siswa dia memiliki paham yang keras, justru paham yang keras itu berasal dari guru, Pak. Nah, sementara guru-guru PAI kita juga tidak terverifikasi. Persoalan kemudian pandangan, sikap, dan praktek dia dalam beragama, ini yang bahaya. Justru anak-anak itu mengenal kekerasan dalam beragama, mengenal cara pandang yang beragama itu dari gurunya, bukan dari orang lain. Nah, jadi problem utama dalam pendidikan kita ini bukan anak yang terpapar radikalisme, tetapi ternyata gurunya sendiri yang punya wawasan keras dalam beragama. Kemudian dia mengajarkan kepada murid-muridnya sehingga tumbuhlah yang seperti itu. Makanya yang harus benar-benar dibina, yang benar-benar kemudian diverifikasi itu adalah guru. Jadi karena siswa bisa seperti itu apalagi di tingkat dasar itu karena bagaimana guru tersebut mengajarkan. Nah ini menjadi bahan kenapa mata kuliah moderasi beragama itu diajarkan di perguruan tinggi supaya memberikan wawasan kepada calon-calon guru PAI agar mengajarkan agama itu dengan seimbang. Dengan damai. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang kemudian, berapi-api bagaimana kemudian menyampaikan kepada anak didik yang tingkat psikologisnya kemudian masih belum, apa ya, masih taraf kemudian konkret, belum abstrak dan lain sebagainya itu perlu kemudian Bapak Ibu, belajar dari sekarang. Jadi saya kemarin ini ya, punya mahasiswa gini Bu, dia, eee, Bapak Ibu di sini ada yang pakai cadar? Tidak. Nggak ada ya. Oke, saya akan cerita sedikit ya. Jadi, mahasiswa saya itu banyak yang pakai cadar ya, tapi saya terus terang aja kalau ada mahasiswa yang pakai cadar saya, buka blak-blakan untuk kemudian apa ya, kita belajar secara teori keilmuan lah. Jadi, ada mahasiswa itu ngajar di sebuah SD. Sekarang itu gampang mengenali, Pak, gampang mengenali ada lembaga-lembaga khusus yang dia memakai nama-nama label Islam misalkan. Misalkan ada Al-Islah, kemudian ada lagi Al-Mutahidah, kemudian ada lagi Al-Hijjah dan lain sebagainya. Pokoknya nama-nama dengan branded kearab-araban lah. Nama-nama dengan branded kearab-araban, yang tenaga pengajarnya sudah terlihat, sudah terlihat. Ini mohon maaf kalau ada teman-teman yang kemudian di sini punya budaya dan punya pemahaman seperti apa yang saya sebutkan. Nah, kita, fair saja dalam dalam keilmuan dan, eee, ternyata identitas ya, identitas kita berpakaian juga kemudian menjadi simbol untuk kita mencerminkan dari beragam kelompok. Ketika ada nama-nama lembaga yang misalkan Asy-Syahidah, kemudian pokoknya nama-nama yang lebih Islam tapi lebih spesifik ke arah ini ya, ke arah misalkan kalau Rohmatan lil Alamin dan lain sebagainya kan enak didengar. Misalkan kayak apalagi pokoknya adalah nama-nama lembaga pendidikan yang spesifik menunjukkan kejihadan, menunjukkan kejihadan dan, itu biasanya dari tenaga pengajarnya juga terlihat, Pak. Terlihat, bahkan dari sebuah,
peci. Jadi tahu Bapak peci? Topongnya laki-laki? Iya. Topong laki-laki itu kan ada yang bulat dan ada yang kemudian bentuk biasa tuh, yang hitam seperti itu dan lain sebagainya. Dan saya melakukan analisis penelitian di Indramayu, Pak. Sekolah-sekolah yang kemudian namanya spesifik dengan labeling, jihad seperti itu, biasanya guru yang laki-lakinya mohon maaf ya, dia punya jenggot yang panjang. Di jidatnya terlihat apa, bekas sujud, pecinya menggunakan peci bulat, kemudian bahkan bajunya, baju yang dia pakai itu, ya mirip seperti baju-baju cocok dengan yang celana mohon maaf agak-agak cingkrang, cingkrang tuh agak pendek yang dijualan di sekitar Istiqlal dan lain-lain. Bapak Ibu kalau ke Istiqlal, pernah ke situ Istiqlal? Nah, coba amati para jamaah Istiqlal itu hampir rata-rata dia tadi dengan orang-orang yang berkopiah bulat dan kemudian ada bekas bentuk sujud di jidatnya, berjenggot dan celananya mohon maaf agak sedikit, cingkrang dikit, agak sedikit, apa ya, pokoknya di atas mata dan itu, kostum itu dijual di sekitar Istiqlal. Dan kebetulan di Indramayu juga ada satu komunitas yang di lokasinya sangat strategis, yang dihuni oleh kemudian jamaah-jamaah yang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Dan yang perempuannya menggunakan cadar, perempuannya menggunakan cadar. Jadi dia membuat sebuah lembaga pendidikan, hanya saja dia kekurangan pendidikan. Jadi mahasiswa saya itu banyak direkrut ngajar di tempat-tempat yang seperti itu. Dan dia tidak ditempatkan sebagai guru PAI, tapi guru PAI-nya ya dari orang itu sendiri, dari kelompok itu sendiri. Jadi guru-guru, mahasiswa saya itu banyak direkrut ngajar itu dia bukan kapasitasnya sebagai guru PAI walaupun dia jurusannya PAI. Jadi ngajarnya sebagai guru kelas dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemudian, eee, saya mahasiswa itu ada yang cerita, "Pak, di sekolah saya itu yang namanya apa, alat-alat musik itu nggak boleh, diharamkan," dan sebagainya. Pokoknya saya nggak ada kegiatan-kegiatan kesenian di sekolah. Pernah saya katanya, Pak, ketika ngajar bawa air minum, dengan branded-nya Nestle itu anak-anak langsung ngomong, "Ibu kok, apa, minum minuman orang kafir," katanya, dan lain sebagainya. "Itu kan minuman Israel, Bu," dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa saya itu mulai mendalami, dia perempuan, coba tanya, itu anak-anak itu punya wawasan dan pemahaman seperti itu ternyata dari guru PAI-nya. Guru PAI-nya itu menjelaskan tentang itu dan dia mengajarkan kan yang sekolah kan mohon maaf, Pak, kok sekolah itu punya komunitas orang-orang yang bercadar, tetapi yang sekolahnya kan warga masyarakat sekitar, bukan komunitasnya orang cadar. Jadi ada warga masyarakat sekitar juga yang sekolah di situ dan mohon maaf, orang tuanya misalkan orang awam. Dia udah dari kecil tuh sampai sempat kemudian ada laporan dari beberapa masyarakat, itu anak-anak sering ditayangkan film-film jihad. Jadi tayangan-tayangan seperti itu dan ada pendekatan juga dari guru-gurunya untuk kemudian memberitahu bahwa anak-anaknya harus pakai cadar, orang tuanya sering di-parenting itu kadang rumahnya dimainin, oleh guru-gurunya dan lain sebagainya. Ajakan-ajakan untuk menggunakan cadar itu kemudian secara masif dilakukan seperti itu. Dan ini juga menjadi bahan perhatian bahwa ketika bicara moderasi beragama, pemerintah mengharapkan kemudian agar peserta didik tidak punya wawasan pemikiran yang keras dalam kemudian, beragama. Di sisi lain kemudian ada guru-guru PAI yang secara pandangan, secara praktek itu masih belum terverifikasi. Dan ini bahaya. Pokoknya segala sesuatu itu berasal dari guru, Pak. Nggak mungkin anak tersebut tiba-tiba dia baca buku dan lain sebagainya, tiba-tiba kemudian timbul wawasannya, apalagi untuk anak-anak kecil. Itu tergantung bagaimana guru menyampaikan ajaran Islam yang kemudian, dapat diterima pada anak-anak. Jadi ini PR besar, Pak. Di sisi lain, ada ayat-ayat yang kemudian mesti disampaikan guru bahwa ajaran yang paling benar adalah ajaran Islam, tapi di sisi lain, ada ajaran Islam juga yang mengajarkan toleransi kepada umat agama lain.
Sehingga anak-anak bingung aslinya kemudian, yang benar nih siapa? Masa benar semua, semua agama dan lain sebagainya? Lalu kalau benar semua apa bedanya Islam dengan agama-agama yang lain dan lain sebagainya? Ini persoalan mendasar yang kemudian ketika disampaikan, guru PAI pada anak-anak kecil terutama anak-anak SD ini membutuhkan kemudian apa ya, cara penyampaian yang mudah diterima sesuai dengan usianya. Jadi sekali lagi bahwa integrasi nilai-nilai moderasi beragama ini bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PAI. Makanya di, materi yang saya sampaikan mana tadi saya buka lagi, bahwa ada peran dan komitmen terutama sekolah dan guru-guru lain untuk juga sama mendesiminasikan nilai-nilai moderasi beragama itu kepada peserta didik. Sehingga kemudian kalau, nilai-nilai moderasi beragama hanya disampaikan guru PAI, sementara mata pelajaran PAI itu seminggu hanya berapa kali coba, Pak? Nah, ini juga menjadi apa ya, menjadi gap yang kemudian mesti dipikirkan oleh pemerintah bahwa, ajaran tentang moderasi beragama juga mesti merata diajarkan bukan hanya pada guru PAI, karena intensitas pertemuan guru PAI dengan anak-anak itu relatif singkat dalam waktu, seminggu itu. Nah, ini menjadi bahan yang mesti, nanti di akhir kita diskusikan, terkait tentang kelemahan-kelemahan gagasan moderasi yang ingin diintegrasikan melalui, mata pelajaran PAI dan lain sebagainya. Jadi saya ngajar gini, Pak, ngajar pendidikan Pancasila. Kadang nilai-nilai kebangsaan ini sebenarnya lebih mudah diterima dan lebih netral untuk kita sampaikan ketimbang kita menyampaikan segala sesuatu itu bermuatan agama. Tapi sayangnya orang-orang itu tidak mau kemudian percaya kalau muatan-muatan itu contohlah misalkan, termasuk ibu bapak juga ketika, eee, ada dosen atau ada guru atau orang lain menyampaikan menurut teori orang barat, bla 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 dan lain sebagainya, kadang agak-agak riskan. Tapi kalau menurut, misalkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya dan lain sebagainya, baru kemudian agak sedikit ekspresif, melihat kebenaran nilai yang disampaikannya tersebut. Jadi nilai-nilai agama itu terkadang tidak bisa dipaksakan kemudian apalagi ketika kita berhadapan dengan kemudian orang yang berlainan agama, maka yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran itu adalah bukan nilai agama, tapi nilai sosial. Nilai sosial yang sebenarnya diajarkan juga di agama kita dan lain sebagainya. Jadi, saya ingin kemudian membuat perumpamaan tentang moderasi beragama bahwa, eee PR pemerintah itu ketika kemudian ingin menggagas moderasi beragama itu verifikasi gurunya dulu, Pak, verifikasi guru agamanya dulu. Karena yang kemudian kan moderasi beragama itu kan ada ekstrim kanan, Pak, ada ekstrim kiri dan dia posisinya berada di tengah-tengah. Banyak kok guru PAI yang kemudian dia tidak sepaham dengan guru PAI lainnya tentang persoalan sesuatu. Boro-boro kemudian dia, apa ya, punya cara pandang tentang agama lain, dengan sesama agamanya sendiri juga kemudian dia, punya ini ya, punya pandangan yang berbeda. Dan ini yang kemudian, menjadi bahasan kita tentang, moderasi beragama, bahwa moderasi beragama itu memang sangat kompleks dan eee, kita ini lebih terjebak pada, ekstrim kanan ya. Jadi orang Islam itu kan dia sering berseteru bukan dengan non-muslim, Pak, tetapi sering berseteru dengan sesama agamanya sendiri terkait dengan perbedaan paham. Dan memang, eee, buku teks atau buku sumber yang digunakan guru, nah kalau guru itu dia terpengaruh dari mana, Pak? Ketika kemudian dia punya punya cara pikir yang tidak lazim dalam beragama, ya dari sumber referensi buku teks yang dia baca, bahkan yang dia dengar.
Ini khususnya kalau guru. Karena guru itu kan sudah memiliki tingkat kedewasaan. Kalau dia salah pilih buku sumber, biasanya makanya buku-buku Kemenag itu biasanya Pak, dia diverifikasi dulu sebelum kemudian naik cetak. Ada nggak kemudian pernah terjadi di Indramayu itu, Bu. Jadi di DTA. Di DTA itu nggak tahu kalau di daerah Ibu apa namanya, Bapak Ibu. Jadi madrasah yang sore hari itu. Setelah pulang SD anak-anak tuh madrasah. Dan itu masuk dari jam 2 misalkan pulang 5:30 atau jam jam 5 lah dan sebagainya. Namanya Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kemudian ada berubah lagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Itu pernah terjadi, Pak. Jadi buku cetak Kemenag, Kemenag itu kan dia menenderkan untuk menulis buku ajar. Buku akidah, buku akhlak, kemudian, buku Quran, hadis, fikih, SKI itu ditenderkan mungkin melalui kelompok kerja tertentu dan itu sudah dicetak, ternyata setelah dicetak disebarluaskan ternyata setelah dikaji ada muatan-muatan ekstrimnya. Jadi hadis-hadis atau ayat-ayat yang dipakainya itu ayat-ayat yang letterlek, yang kemudian ketika dibaca oleh orang yang tidak memiliki wawasan dan pemahaman yang luas, ayat itu yang kemudian, bisa menyebabkan orang punya cara pandang dan cara pikir yang keras dalam beragama. Kemudian ditarik ulang. Itu juga terjadi di Kabupaten Indramayu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2014, 15-an lah dan lain sebagainya. Sehingga ditarik ulang dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kalau bicara tentang moderasi beragama di lembaga pendidikan, selain, kemudian butuh komitmen sekolah, jadi komitmen sekolah itu termasuk dari pimpinan, kemudian, pendidik yang lain dan guru PA ini menjadi agent of change atau peran sentral yang mampu menggerakkan tentang ajaran moderasi beragama atau nilai-nilai moderasi beragama. Dan nggak akan bisa guru PAI itu dia kemudian secara secara sendiri menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada anak-anak, sementara bertemunya hanya seminggu sekali pada mata pelajaran PAI. Berbeda dengan guru kelas yang ketemunya misalkan kalau di SD setiap hari. Nah, harusnya ada muatan-muatan seperti itu. Makanya di dalam kurikulum 2013 bahkan kemudian di Merdeka juga kan ada kompetensi inti itu yang pertama itu kompetensi spiritual. Jadi kompetensi spiritual itu tidak menjadi tanggung jawab mutlak hanya kemudian guru PAI, tapi guru-guru yang lain juga harus punya kompetensi spiritual tersebut untuk mengajarkan, tentang pentingnya moderasi beragama. Jadi ini Pak, bahwa kelemahan-kelemahan kita dalam menyemai moderasi beragama, Bapak Ibu sebagai guru PAI itu tidak punya cukup banyak waktu dengan anak-anak. Kalau prosesnya penyemaian itu dalam sebuah mata pelajaran. Karena kecuali kalau diulang-ulang Bapak sering ketemu dalam berbagai kegiatan juga sering menyampaikan, tetapi tidak bisa mandiri, harus, punya bantuan dan harus punya daya dukung dari sekolah. Ini juga persoalannya persoalan komitmen pimpinan. Kalau kepala sekolah Bapak Ibu kemudian arah dan cara pandangnya tidak seperti itu, apalagi, eee, kepala sekolah Bapak Ibu sudah ini maksudnya, sudah dalam kategori dia memiliki aliran tertentu yang dikategorikan cukup ekstrim, nah itu membudaya dalam sekolah, Pak. Pimpinan itu punya kewenangan dan kebijakan penuh untuk kemudian bagaimana menerapkan pikiran-pikiran dia ke budaya sekolah dan ini juga repot bagi Bapak Ibu yang kemudian kapasitasnya sebagai guru PAI sementara pimpinan kita tidak memiliki keluasan dalam mengajarkan agama. Banyak kok pimpinan-pimpinan yang kemudian agak ekstrim dan agak ketat dalam beragama, itu pasti membudaya dalam aktivitas sekolah. Nah, ini yang kemudian, akan kita diskusikan bagaimana kemudian peran sentral guru PAI, sedikit demi sedikit menanamkan nilai-nilai tersebut, selain di dalam mata pelajaran juga di luar mata pelajaran. Ya. Bagaimana kemudian sumber-sumber referensi ini persoalannya gini, Pak, saya agak sedikit khawatir karena persoalan cara pandang ini kan tidak bisa secara simultan atau secara mendadak kemudian guru PAI, cara pandangnya dirubah.
untuk kemudian apa ya, untuk kemudian luwes dalam menyampaikan sesuatu. Karena Bapak Ibu umurnya misalkan sekarang sudah 45 tahun. 45 tahun itu hasil akumulasi Bapak Ibu dari kecil hidup di lingkungan yang bagaimana, kemudian sekolah di lingkungan yang bagaimana, sampai kemudian saat ini. Dan punya cara pandang yang seperti itu adalah hasil akumulasi dari Bapak Ibu mulai kecil sampai kemudian besar. Sehingga kemudian cara pandang itu tidak bisa secara simultan atau tiba-tiba dirubah untuk kemudian memiliki keluasan. Jadi sekali lagi Pak Bu, memang, bagi orang-orang yang tidak mendalami moderasi beragama secara konsen, akan terjebak pada 2 hal. Moderasi beragama itu akan dipandang sebagai bentuk yang apa ya, toleransi yang berlebihan, atau akan dipandang sebagai bentuk yang inkonsistensi kita dalam beragama. Jadi kita memberikan toleransi kok seolah-olah kita kemudian tidak ajak pendiriannya dan lain sebagainya. Itu pokoknya serangan moderasi beragama itu dari sisi itu. Beda kalau Bapak Ibu sudah menerima mata kuliah, sudah mendalami dan sudah bisa menangkap akar dari moderasi beragama itu mudah menerima, oh ternyata arahnya seperti ini. Bagi orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan itu sebuah apa ya, sebuah, teori asing yang kemudian apalagi ketika kita menyampaikannya sepotong-sepotong akan menggiring pemikiran orang bahwa moderasi beragama itu adalah bentuk apa ya, bentuk toleransi yang berlebihan atau inkonsistensi kita dalam beragama, tidak ajak kita dalam beragama dan lain sebagainya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan di awal bahwa, ini ada sekitar, 9 nilai-nilai moderasi beragama dan di hasil KTT itu, di Bogor itu yang mesti diajarkan pada lembaga pendidikan, baik di tingkat SD ataupun SMA itu ya hanya 7 saja. Dan karena materi pelajarannya tidak ada, moderasi beragama itu ya harus, terintegrasi di setiap materi. Contoh misalkan Bapak Ibu mengajarkan tentang sholat wajib kepada, anak-anak misalkan, anak-anak SD misalkan dan lain sebagainya. Saya ingin tanya Pak, bagaimana Bapak Ibu menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama di bab sholat wajib? Kalau integrasi agama itu harus masuk ke semua materi di materi agama. Coba berikan contoh Bapak Ibu kemudian ngajar tentang bab sholat, sholat wajib, memunculkan nilai moderasi beragama. Izin Pak, Silakan. mungkin yang paling dasar saya satu saja Pak, dalam menjelaskan tata caranya mungkin, tidak hanya, sebatas apa yang kita lakukan, kalau misalkan satu madhab saja mungkin Pak. Mhm. Jadi kita sebagai guru PAI juga harus bisa menjelaskan, "Oke loh, gini loh Oke, anak-anak, ada stop yang dulu, seperti Pak. A, Stop ada dulu. yang seperti." Kenyataannya guru PAI mengajarkan menurut kepercayaan dia sendiri atau kemudian menurut kebenaran umum? Atau kebenaran eee, komunitas ya di daerah Bapak? Guru PAI kenyataannya selama ini ngajar kenyataannya ya, kalau Bapak eee, sekolah dulu tuh. kenyataannya ya kepercayaan sendiri Pak. Iya, justru Jadi itu. apa yang guru kita pahami, ya harus itu, gitu. Nah itu Iya. saya alami gitu Pak, karena memang pengalaman saya pribadi, saya di SMA berbeda pandangan dengan gurunya. Jadi, bahkan sampai nilai saya pun apa ya, merah gitu Pak, karena memang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh guru PAI saya gitu Pak. Saya mengalami itu. Jadi kendala utamanya jelas ya Pak, ini berasal dari guru PAI sendiri, jadi tidak memiliki keluasan. Makanya Betul, kemudian perlunya mata kuliah ini bagi calon-calon guru PAI sebab anak didik itu tidak kemudian moderat itu ya berawal dari gurunya. Jadi contoh saja tadi misalkan di bab sholat, Bapak mengajarkan kalau misalkan perbedaan gerakan itu mesti disampaikan, misalkan ada orang takbiratul ihram itu ada yang sejajar dengan pundak, misalkan ada yang sejajar kemudian dengan telinga, versi-versi semacam ini adalah versi, moderasi dalam praktek beragama, menjalankan sholat. Dari cara pandang kemudian sholat juga ada orang-orang yang kemudian berbeda memahami sholat, kemudian
naik lagi ke materi yang levelnya misalkan pada level yang bukan sholat, misalkan level apa dan lain sebagainya, ya Bapak harus mencari titik-titik perbedaan. Titik-titik perbedaan itu mesti disampaikan pada anak-anak supaya kemudian mereka mengenal lebih dini dan kemudian pada akhirnya walaupun Bapak harus menegaskan, eee, jadi perbedaan-perbedaan itu disampaikan walaupun pada akhirnya guru juga akan menegaskan tentang kemudian keumuman yang ada di lokasi tempat Bapak Ibu. Berbeda kalau keumuman itu mengikuti makanya guru PAI juga harus tahu lokalitas wilayah, Pak. Misal dia punya pemahaman tetapi dia ditempatkan di tempat, tugas yang kemudian lain, dari sisi praktek beragamanya dengan keyakinan guru agama tersebut, mana yang harus diikuti? Apakah kemudian kepercayaan dirinya atau kemudian, lokalitas wilayah tersebut? Jadi, akulturasi, ini maksudnya penerimaan atas akomodasi terhadap budaya juga penting. Nah, guru PAI kalau dia punya wawasan sempit, Mbak, punya wawasan sempit, kebenaran tunggal dan kebenaran mutlak adalah kebenaran keyakinan dia sendiri, ini bahaya. Nah, ini persoalan yang kemudian, apa ya, menjadi kendala ketika bicara di dalam, teori bahwa guru PAI punya peran sentral dan lain sebagainya. Justru yang tidak moderat guru PAI-nya sendiri, bukan orang lain dan lain sebagainya. Ini juga menjadi Eee, bahan apalagi selain di pendidikan ya, Pak, kemudian terutama di pesantren juga. Pesantren juga walaupun itu juga itu benih-benih radikalisme itu muncul juga terutama dengan ayat-ayat ya. Coba kalau Bapak Ibu kenapa FPI itu dibubarkan misalnya, ada nggak kemudian nilai-nilai keluhuran atau sebenarnya bukan persoalan ini ya, jadi pemerintah itu dia punya standar, Pak. Kalau sudah, mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya itu kemudian layak untuk kemudian dibubarkan. Coba, barangkali ada Bapak penggemar Habib Rizik di sini, coba amati dakwah-dakwah Habib Rizik itu dari mulai awal sampai akhir, berapi-api dan lain sebagainya itu seolah-olah kemudian apa ya, kebenaran mutlak itu ya kebenaran mutlak, versi apa yang dia sampaikan dan lain sebagainya. Jadi ini Pak, Bu, bahwa setiap materi PAI yang disampaikan oleh guru, itu Bapak Ibu harus menyampaikan nilai-nilai perbedaan di dalamnya. Dan termasuk juga nilai-nilai perbedaan dalam agama sendiri dan agama yang lain. Contoh Bapak Ibu ngajar tadi tentang sholat, Bapak juga harus menyampaikan keragaman umat lain ketika kemudian mereka sholat. Ketika mereka sholat, misalkan orang Kristen sholatnya ya untuk mengenal lah, itu bukan sholat mereka menyebutnya dengan istilah misalkan sembahyang. Mereka biasanya setiap hari ini dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuk peribadatan mereka dan lain. Jadi semua materi itu harus dihubungkan bukan hanya internal dengan agama sendiri, tapi dengan agama yang lain. Di keberagaman-keragaman tersebut. Itu juga menjadi bahaya, Pak, kalau anak terus kemudian seperti itu tidak diberikan penegasan, oh ternyata ya seperti itu. Ternyata boleh saja ternyata agama itu mengucapkan apalagi sampai pada kesimpulan gini, agama itu hanya sebagai kendaraan atau jalan. Nah, kendaraan tuh berbeda-beda, ternyata tujuannya sama kepada Tuhan juga. Mungkin nama Tuhannya saja yang berbeda, ini bahaya sekali. Sementara di ayat kita kan jelas, Pak, bahwa agama yang benar dan agama yang akan menyelamatkan umatnya itu ya agama Islam, bukan agama yang lain. Jadi, Bapak juga jangan terlalu ini ya, Bapak Ibu juga jangan terlalu kesedangan itu adalah makanya komitmen beragama itu penting. Jadi istilahnya, militansi. Militansi bahwa toleran itu perlu, tetapi kemudian, berpegang teguh pada keyakinan juga kemudian, perlu untuk kemudian Bapak Ibu sampaikan. Ada sekitar 15 menit lagi, saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait dengan,
pengembangan dan integrasi moderasi beragama pada materi PAI saya menyampaikan secara umum di awal, pada lembaga pendidikan, khususnya di tingkat karena di RPS itu mulai dari PAUD ya Bu, di pendidikan prasekolah sampai menengah. Saya persilakan. Silakan Pak Muhammad Syawal Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. terdengar jelas. Mhm, oke oke. Terima kasih Pak. Oke, saya langsung jawab ya Pak. Jadi yang namanya pemahaman, bisa pemahaman ini ya, terutama kaitannya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan dinilai sebagai cara pandang, sikap, dan praktik menjalankan ajaran agama. Jadi yang paling pertama harus dibekali tentang cara pandang itu ya guru. Jadi guru itu moderasi beragama ini tidak serta-merta kemudian diajarkan secara teoritis seperti ini, memang harus ditatar guru-guru itu. Makanya sekarang itu kan di semua lembaga, Pak, moderasi beragama itu di pengawas, di Kemenak, termasuk di lembaga perguruan, di lembaga-lembaga umum, perpajakan dan lain sebagainya, perbankan dan di BUMN lah, yang jelas di BUMN itu ada pelatihan tentang moderasi beragama. Jadi, apa yang kemudian diberikan pada saat pelatihan moderasi beragama, yaitu tadi, wawasan tentang moderasi beragama supaya apa, cara pandang. Setelah cara pandangnya kemudian punya pemahaman tentang moderasi beragama, yang kedua berimplikasi pada sikap. Setelah sikapnya kemudian, dengan cara pandang moderasi beragama, kemudian berimplikasi pada praktik. Dan pada mata pelajaran yang sifatnya kemudian eksak, umum, misalkan IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya kan, materi-materi kan tidak mungkin di sela-sela materi menyisipkan materi-materi tentang moderasi beragama. Jadi kapasitas guru umum itu Pak, guru umum itu guru IPS dan lain sebagainya itu lebih kepada cara pandang, lebih kepada sikap, dan lebih kepada kemudian praktik. Jadi praktek kemudian barangkali misal, kan suatu saat kemudian guru PAI-nya kemudian tidak ada, ketika sholat duhur yang ngimamin misalkan guru kelas dan lain sebagainya. Jadi kalau karena dia sudah memiliki cara pandang itu ya kemudian pada praktek beragamanya juga kemudian seperti itu. Jadi tidak bisa memang Pak menyisipkan, materi-materi moderasi beragama atau ini ya Pak,
perlu diketahui bahwa nilai-nilainya gini, nilai-nilai moderasi beragama itu ada tawasud pertengahan, ada tegak lurus, i'tidal, ada toleransi, tasamu, ada musyawarah, syura, ada kemudian reformasi, islah, ada kepeloporan, kemudian qudwah, ada cinta tanah air, muwatonah, misalkan. Nilai-nilai itu pada mata pelajaran PKN misalkan, bisa enggak, Pak? Misalkan kita menerapkan nilai-nilai cinta tanah air tentang muwatonah, itu bisa, Pak. Jadi tidak semua nilai-nilai itu harus diajarkan pada semua materi, salah satu saja. Misalkan di bahasa Indonesia mengajarkan tentang diskusi, dengan metode diskusi itu juga masuk nilai yang bisa kemudian nilai yang bisa ditumbuhkan itu adalah nilai musyawarah, nilai syura, itu nilai dalam moderasi beragama. Moderasi beragama tidak serta-merta kemudian, hak prerogatif kemudian langsung tindak dan lain butuh kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Nilai yang bisa dimunculkan adalah nilai musyawarah. Kemudian nilai yang kemudian dalam mata pelajaran matematika, kalau kebenaran mutlak misalkan menghitung, itu nilai kemudian tegak lurus, i'tidal, bahwa sesuatu itu tidak boleh kalau jalannya seperti itu ya seperti itu. Kemudian nilai toleransi itu bisa. Jadi nilai-nilai itulah yang kemudian dimaksudkan terintegrasi pada semua mata pelajaran. Tapi yang lebih penting, Pak, sebelum guru tersebut dia mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama yang ada 9 atau 7 itu, yang paling pertama adalah cara pandangnya sendiri, Pak, guru PAI-nya. Harus punya wawasan dulu tentang moderasi beragama. Kalau dia belum secara khusus diberikan muatan-muatan tentang moderasi beragama, itu ternyata menarik, Pak. Itu Bapak kalau ini ya, termasuk di materi ini juga saya kira belum lengkap. Memang harus apa ya, kayak semacam training seperti itu. Dari mulai awal gagasan, kita contohkan dalam sikap-sikap keseharian itu ada instrumen-instrumennya yang kemudian kalau Bapak Ibu sudah banyak kemarin saya udah 1 minggu itu di Lampung, Pak, terpilih sebagai trainer moderasi beragama dari kalangan dosen itu, nasional itu cuman 100 peserta itu saya didiklat dari awal oleh instruktur nasional dari awal sampai akhir itu gamblang sekali, jelas. Jadi moderasi beragama itu memang butuh ini ya, Pak, butuh konsentrasi untuk kita memahami secara mendalam dan tercontohkan dalam bentuk implementasi nilai keseharian. Saya kira seperti itu, Pak. Silakan yang lain barangkali, Pak Cecep. Baik Pak, menambahkan saja tadi apa yang Bapak sampaikan, dan kemudian mungkin saya menangkap, Pak Syawal dari pertanyaannya, nilai-nilai moderasi mungkin maksudnya ya, bisa diterapkan di pelajaran lain atau tidak, mungkin Iya, seperti itu Pak Syawal ya. Nah, kebetulan saya juga mengajar mengajar bahasa Inggris Pak. hmm, Jadi, di sini memang bahasa Inggris juga ada madhabnya juga, ada yang USA, ada yang UK Pak. Jadi hmm, terkadang di sini juga ada bentrok antara, taruhlah misalkan dalam penyebutan, mhm, mhm, cara pembelajaran dan lain-lain. Nah, mungkin kembali lagi, mhm, kesimpulannya tetap sama Pak Syawal, sebetulnya kita harus memahami, oke bahasa Inggris itu ada misalkan 2 nih, ada A, ada B, mhm, seperti itu. Kemudian yang jadi moderasinya, nilai moderasi yang mhm, ditanamkan itu adalah pada toleransi kemampuan pada anaknya. Taruhlah misalkan seperti ini, ada guru yang memang kamu tuh ngomong bahasa Inggris tuh harus memang perfect, nah seperti itu, mhm, harus perfect seperti itu gitu kan. Ada mhm, satu lagi moderasinya, ya kita orang Indonesia, ini bahasa asing, kita tidak harus semestinya ngomong seperti orang bule, seperti itu. Nah, mhm. nilai moderasinya ada di situ Pak Syawal, kalau di pelajaran umum yang saya alami seperti itu. Itu Terima keberagaman kasih ya, Pak. Pak. Oke, terima Iya Pak. kasih Pak Cecep, saya sudah menambahkan. Silakan barangkali yang lain, Pak, Bu. Ibu Kumaini Subhan, Iya Bapak mohon oh Bapak ya, Bapak, Bapak ini. mohon izin ya Pak, Silakan, Pak. eee, kalau menurut saya itu moderasi beragama itu tidak harus disisipkan dari setiap pelajaran. Cuman yang perlu itu disisipkan dalam setiap pembelajaran, bukan di setiap pelajarannya. Kalau menurut apalagi yang Mmm, menjadi guru kelas, itu kan memang setiap hari berinteraksi dengan mhm, murid-muridnya. Dengan apa ya, murid di kelasnya mhm, itu kan setiap hari.
Makanya kalau setiap hari kita harus menyisipkan itu, kemungkinan kalau yang saya alami itu kita juga kesulitan, Mbak. Mhm, Makanya kalau saya itu tidak di setiap pelajaran, mhm, tapi di setiap pembelajarannya, Mbak. oke, Jadi, setiap hari itu memang disisipkan pembelajaran tentang moderasi beragamanya. Misal, hari ini kita sisipkan di pelajaran PKN, terus, minggu depan kita sisipkan di pelajaran agamanya, di pelajaran IPS. Yang saya alami, pelajaran yang memang benar-benar tidak bisa disisipkan moderasi beragama itu cuma matematika. mmm, Cuman untuk pelajaran yang lain, untuk IPS, IPA, bahasa Indonesia misal, yang IPA itu pun bisa, mhm, bahwa Allah menciptakan, misal pohon, nanti setelah itu pelajaran umum kan kita memang moderasi beragama itu harusnya pelajaran agama, Pak, yang mhm, disisipkan, mhm, karena itu memang moderasi beragama. Untuk IPA pun itu bisa disisipkan ketika, tumbuhan, Allah menciptakan tumbuhan itu, orang menilai tumbuhan itu pun sendiri-sendiri. mhm, Ada yang, misal ada yang ngomongkan bahwa satu tumbuhan ini namanya ada yang menyebutnya misalnya apa ya, pohon, pisang itu. mhm, Pisang itu kalau orang Sunda, orang Jawa, orang, eee, Batak misalnya itu kan lain-lain penyebutannya. iya, Maka untuk menyikapi itu semua, apa ya, kita harus bisa saling apa ya, menghargai penyebutan itu. Misal kata amis itu orang Sunda kan artinya manis, Pak. mhm, Cuman untuk orang lain kan bahwa iya amis bau, itu kan bisa kita juga kan bau, anjir kan. Nah makanya, di situlah kita menyisipkan beberapa, bahasa untuk menghargai orang lain itu, yang kami alami. Maka, untuk saya kalau, menyisipkan moderasi beragama itu tidak di setiap pelajarannya, tapi di setiap pembelajarannya. Intinya seperti itu, Pak. Terima oke, kasih. terima kasih Pak Kumaini Subhan atas tambahannya. Nah, memang peran guru kelas ini karena dia sehari-hari Pak, bersama dengan anak dan waktunya lebih banyak ya, ada pada hal-hal yang sifatnya kemudian, eee, sikap-sikap atau kemudian perilaku-perilaku yang ditunjukkan guru kelas ini ya memang harus mengarah kepada, toleransi dan keseimbangan. Dan pada akhirnya juga moderasi beragama itu kan hadir karena ada keberagaman. Jadi matematika pun sama, Pak. Jadi gini ya, cara kita menghitung itu kan bahkan kita terobses atau apa, terkooptasi. Misal kita menyelesaikan suatu persoalan dalam dalam menghitung matematika dengan cara kita dulu belajar, Pak. Jadi misalkan, pembagian kita dulu diajarkan guru pembagian tuh seperti itu, kita ngajarin ke anak juga seperti itu lagi. Padahal sekarang sudah berkembang cara-cara untuk menyelesaikan persoalan dalam matematika dengan cara-cara yang praktis dan lebih kemudian efisien. Misalkan untuk, anak, itu juga masih dikembangkan, bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam matematika menghitung itu banyak kemudian cara-caranya, itu juga bentuk keragaman yang bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu ketika ngoreksi atau meriksa, tugas dari anak-anak di matematika, ada anak-anak itu mungkin ketika diberikan PR orang tuanya pakai cara seperti ini menyelesaikan, hasilnya bener misal. Ada orang tuanya lagi dia menggunakan cara seperti ini juga bener dan lain sebagainya. Jadi walaupun demikian, makanya Bapak Ibu sebagai peran senter harus punya ketegasan. Ketegasan selain menampilkan keberagaman tersebut, ya dari keberagaman tersebut kan tentu harus ada pilihan yang dipilih Bapak Ibu dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Sudah jam 9 Pak, Bu, saya harus beralih ke kelas yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan jadwal dan barangkali ada aktivitas Bapak Ibu yang terganggu karena perkuliahan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas segala kekurangan, saya akhiri, Pak, karena saya harus masuk ke kelas yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin les ya. Bapak Ketua kelas nanti dikirimkan absennya ke saya. Terima kasih. Ayo yang belum metodologi diselesaikan. Saya lagi ngerjain dari tadi, Pak Mulis. Kenapa? Saya sambil ngerjain dari tadi ini. Sama. Oke, selamat mengerjakan. Selamat. Siap.